Pasti kita semua pernah berhadapan dengan orang yang keras kepala dan sulit diajak kompromi. Situasi ini memang bisa menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika kita ingin menjaga suasana tetap harmonis. Namun, di balik setiap tantangan, terdapat kesempatan untuk belajar dan beradaptasi. Dengan pendekatan yang tepat, kita dapat menemukan jalan tengah meski berbeda pandangan. Mari kita gali lebih dalam tentang cara menghadapi situasi ini dengan bijaksana dan efektif. Halo Sinar Manja Friends, apa kabar kalian hari ini? Kita semua pasti pernah bertemu dengan seseorang yang, meskipun kita sudah mencoba berbagai cara, tetap saja bersikeras dengan pendapatnya. Orang-orang yang keras kepala ini bisa membuat kita lelah dan frustrasi, kan? Entah itu di tempat kerja, di lingkungan pertemanan, atau bahkan dalam keluarga, menghadapi orang yang tidak mau mengalah bukanlah hal yang mudah. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang mungkin sangat relate untuk kita semua, terutama bagi kamu yang sering harus berhadapan dengan orang yang keras kepala dan sulit diajak kompromi. Bayangkan, betapa seringnya kita ingin menyampaikan pendapat kita dengan baik, berharap mereka bisa melihat dari perspektif kita, tapi apa yang terjadi? Bukannya menerima, mereka malah semakin teguh mempertahankan pandangan mereka sendiri. Tentu saja, ini membuat kita berada dalam situasi yang rumit. Tapi jangan khawatir, Sinar Manja Friends, karena sebenarnya ada cara-cara elegan yang bisa kita lakukan untuk menghadapi mereka tanpa harus membuat suasana semakin tegang atau bahkan berakhir dengan konflik. Di video kali ini, kita akan mengulas 6 cara elegan yang bisa membantu kamu tetap tenang, anggun, dan efektif saat berhadapan dengan mereka. Kita akan belajar cara agar tetap berkomunikasi dengan baik tanpa kehilangan jati diri atau terpancing dalam perdebatan yang panas. Jadi, siapkan diri kalian dan jangan lupa catat tips-tips penting ini karena mungkin suatu saat akan sangat berguna. Yuk, langsung saja kita mulai dan temukan bagaimana cara-cara elegan ini bisa membantu kamu menghadapi situasi sulit dengan kepala dingin. 1. Tetap tenang dan sabar. Dalam menghadapi orang yang keras kepala, sikap tenang adalah senjata utama kita. Kenapa begitu penting? Karena seringkali orang yang bersikeras dengan pendapatnya cenderung ingin mendapatkan reaksi emosional dari lawan bicaranya. Ketika kita tetap tenang dan tidak mudah terpancing, kita justru memberikan sinyal bahwa kita adalah pribadi yang dewasa dan mampu menyikapi perbedaan dengan bijaksana. Sabar bukan berarti menyerah atau tidak peduli, melainkan memberi ruang bagi mereka untuk berpikir tanpa harus menimbulkan konflik. Bayangkan saja ketika kita membalas keras dengan keras, yang terjadi justru adalah perdebatan yang tak kunjung usai, di mana masing-masing pihak hanya berfokus pada siapa yang menang, bukan pada solusi. Sebaliknya, sikap tenang ibarat air yang mampu meredam api, membuat suasana yang tadinya memanas menjadi lebih terkendali. Sikap sabar juga menunjukkan bahwa kita memiliki kontrol atas diri kita sendiri, dan ini sebenarnya bisa membuat orang yang keras kepala jadi merasa tidak nyaman untuk terus mempertahankan sikap mereka. Karena saat mereka melihat kita tidak terpengaruh, hal itu bisa menurunkan emosi mereka sendiri. Ini membuka kemungkinan bagi mereka untuk berpikir ulang dan mempertimbangkan pendekatan yang lebih terbuka. Selain itu, ketenangan yang kita tunjukkan seringkali mengundang rasa hormat dari orang lain. Mereka mungkin tidak akan langsung berubah pikiran, tetapi mereka akan merasa bahwa kita adalah seseorang yang bisa diajak bicara dengan baik tanpa drama atau konflik yang tak perlu. Jadi, setiap kali kamu berhadapan dengan orang keras kepala, ingatlah bahwa ketenangan adalah kekuatan tersembunyi yang bisa membuat perbedaan besar dalam situasi apapun. 2. Dengarkan perspektif mereka. Satu hal yang sering kita lupakan saat berhadapan dengan orang yang keras kepala adalah pentingnya mendengarkan. Ya,
Kadang orang yang terlihat keras kepala sebenarnya hanya merasa tidak didengar atau diabaikan, dan ini yang membuat mereka semakin bersikeras mempertahankan pendapatnya. Dalam banyak situasi, bukannya karena mereka tidak mau mengalah, tetapi karena mereka merasa bahwa pandangan mereka tidak mendapat penghargaan atau perhatian yang cukup. Ketika kita berusaha mendengarkan dengan sungguh-sungguh, kita sedang memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengekspresikan apa yang mereka rasakan dan pikirkan. Cobalah untuk mendengarkan tanpa memotong atau berdebat. Tunjukkan ketertarikanmu dengan kontak mata, anggukan, atau bahkan sesekali mengulangi poin mereka dengan bahasa kita sendiri untuk memastikan bahwa kita memahami maksud mereka. Ini bukan sekadar mendengar kata-kata, tetapi benar-benar mencoba memahami perspektif mereka. Pendekatan ini seringkali membuat mereka merasa lebih dihargai, yang bisa membantu melonggarkan sikap keras mereka. Setelah mendengarkan, responlah dengan cara yang menunjukkan empati dan penghargaan, meskipun mungkin kamu tidak sepenuhnya setuju. Contohnya, kamu bisa berkata, "Aku paham mengapa kamu merasa begitu, dan aku menghargai perspektifmu." Dengan mengatakan ini, kamu menunjukkan bahwa kamu mendengarkan mereka bukan hanya untuk membalas, tetapi benar-benar ingin mengerti apa yang ada di pikiran mereka. Hal ini dapat membuka jalan untuk percakapan yang lebih tenang dan produktif. Ketika mereka merasa didengar, orang yang keras kepala seringkali akan lebih mudah diajak kompromi. Mendengarkan bukan berarti kamu menyerah atau membenarkan pandangan mereka, tetapi menunjukkan bahwa kamu menghargai mereka sebagai individu. Dan, siapa tahu, mendengarkan perspektif mereka mungkin juga bisa membuka pemahaman baru bagi kita sendiri. 3. Berikan fakta, bukan emosi. Saat berdiskusi dengan orang yang keras kepala, penting bagi kita untuk menjaga agar percakapan tetap rasional dan tidak terjebak dalam adu emosi. Mengapa? Karena orang yang keras kepala cenderung semakin kuat mempertahankan pendapatnya ketika emosi masuk ke dalam percakapan. Mereka bisa merasa bahwa argumen emosional adalah serangan pribadi, dan ini justru membuat mereka semakin sulit diajak berkompromi. Jadi, langkah yang paling efektif adalah fokus pada fakta-fakta yang mendukung argumen kita, bukan emosi. Bayangkan misalnya, jika kamu ingin meyakinkan seseorang tentang sebuah ide atau pendekatan baru, alih-alih mengatakan, "Aku yakin ini yang terbaik karena aku merasa begini," cobalah untuk menyampaikan data atau contoh nyata yang relevan, seperti berdasarkan pengalaman di proyek sebelumnya, metode ini berhasil meningkatkan hasil hingga 30%. Fakta yang jelas dan konkret lebih sulit untuk dibantah, karena bukan hanya sekadar pendapat pribadi, tetapi sesuatu yang objektif. Dengan pendekatan ini, kita juga menunjukkan bahwa kita menghormati mereka dengan menyuguhkan informasi yang lebih masuk akal dan berbobot. Orang yang keras kepala biasanya tidak suka dipaksa untuk menerima sesuatu yang tidak jelas dasarnya. Ketika kita menyajikan bukti nyata atau hasil penelitian, mereka akan lebih mungkin mempertimbangkan sudut pandang kita karena faktanya tak terbantahkan. Selain itu, pendekatan yang berbasis fakta ini dapat menjaga pembicaraan tetap terfokus pada inti masalah, tanpa tergelincir ke dalam argumen yang emosional atau bahkan personal. Ini membuat suasana diskusi menjadi lebih profesional dan dewasa. Bahkan jika mereka masih tetap pada pendiriannya, mereka akan menghargai kita yang sudah berusaha berbicara dengan cara yang rasional. Jadi, saat menghadapi orang keras kepala, jadikan fakta sebagai teman terbaikmu, dan biarkan informasi yang kamu berikan yang berbicara untukmu. 4. Gunakan bahasa tubuh yang positif. Bahasa tubuh adalah bagian penting dalam komunikasi, dan seringkali pesan yang kita sampaikan lebih kuat tersirat dari gestur dan ekspresi daripada kata-kata. Saat berhadapan dengan orang yang keras kepala, bahasa tubuh yang positif
bisa menjadi cara halus namun sangat efektif untuk mencairkan suasana dan mengurangi ketegangan. Dengan menunjukkan sikap terbuka dan bersahabat, kita menciptakan suasana yang lebih nyaman sehingga mereka tidak merasa dihakimi atau terancam. Mulailah dengan hal sederhana, seperti memberikan senyuman yang tulus saat mereka berbicara. Senyuman bisa memberikan kesan bahwa kita mendengarkan dengan hati yang terbuka, dan ini bisa membuat mereka lebih tenang dan lebih terbuka pula. Selain itu, sesekali mengangguk saat mereka menyampaikan poin-poin mereka juga menunjukkan bahwa kita menghargai apa yang mereka katakan, bahkan jika kita tidak sepenuhnya setuju. Tatapan mata yang ramah juga memiliki peran besar dalam menjaga suasana tetap positif. Jangan menghindari tatapan mata, karena itu bisa membuat mereka merasa kita tidak tertarik atau sedang bersikap defensif. Sebaliknya, pandanglah mereka dengan tatapan yang hangat dan penuh perhatian. Ini menunjukkan bahwa kita benar-benar ingin memahami apa yang mereka sampaikan dan bisa mengurangi sikap keras kepala mereka. Selain itu, usahakan posisi tubuh yang terbuka, seperti tidak menyilangkan tangan atau menghindari kontak fisik. Sikap tubuh yang terbuka menunjukkan bahwa kita tidak menutup diri atau merasa defensif. Bahkan, jika situasinya memungkinkan, sedikit membungkukkan tubuh ke arah mereka bisa menunjukkan minat yang lebih dalam terhadap apa yang mereka katakan. Bahasa tubuh yang positif tidak hanya meredakan ketegangan, tetapi juga dapat membangun rasa percaya. Ketika orang yang keras kepala merasa dihargai secara nonverbal, mereka biasanya lebih mungkin mendengarkan kita dengan lebih terbuka. Jadi, meskipun kita mungkin berbeda pendapat, bahasa tubuh yang ramah bisa menjadi jembatan komunikasi yang kuat, menciptakan percakapan yang lebih harmonis dan efektif. 5. Pilih kata dengan bijak. Cara kita menyampaikan pendapat dan argumen sangat berpengaruh dalam komunikasi, terutama ketika berhadapan dengan orang yang keras kepala. Pemilihan kata-kata yang tepat dapat membuat perbedaan besar dalam suasana diskusi. Hindari menggunakan kata-kata yang bersifat memaksa atau terkesan menekan, karena ini hanya akan membuat mereka semakin bertahan pada pendapatnya. Sebaliknya, gunakanlah bahasa yang lembut, namun tetap tegas agar mereka merasa dihargai dan tidak terancam. Misalnya, daripada mengatakan, "Kamu harus setuju dengan ini," cobalah untuk mengungkapkan pendapatmu dengan lebih diplomatis, seperti, "Bagaimana kalau kita coba cara lain?" Atau, "Menurutku, mungkin ada solusi yang bisa kita pertimbangkan bersama." Ungkapan ini tidak hanya menciptakan suasana yang lebih akomodatif, tetapi juga mengajak mereka untuk berpartisipasi dalam pencarian solusi. Selain itu, gunakan kata-kata yang menunjukkan empati dan pengertian. Misalnya, "Aku mengerti mengapa kamu merasa begitu," atau "Aku menghargai pandanganmu." Dengan mengakui perasaan dan perspektif mereka, kita menunjukkan bahwa kita tidak hanya peduli pada pendapat kita sendiri, tetapi juga menghargai mereka sebagai individu. Ini bisa membuka ruang bagi mereka untuk lebih terbuka dan mempertimbangkan sudut pandang kita. Penting juga untuk berbicara dengan nada suara yang tenang dan ramah. Nada suara yang agresif atau tinggi bisa menambah ketegangan, sedangkan nada yang lembut dan tenang dapat membantu meredakan suasana. Selain itu, jangan ragu untuk menggunakan kalimat positif yang menggugah kolaborasi, seperti, "Mari kita cari solusi bersama," atau "Aku percaya kita bisa menemukan jalan keluar yang baik untuk kedua belah pihak." Dengan memilih kata-kata dengan bijak, kita menciptakan dialog yang lebih konstruktif dan menghindari konflik yang tidak perlu. Ini bukan hanya tentang menyampaikan pendapat kita, tetapi juga tentang membangun komunikasi yang saling menghargai dan mendengarkan, yang pada akhirnya bisa mengarah pada kesepakatan yang lebih baik. Jadi ingatlah, setiap kata yang kita pilih dapat membentuk arah percakapan dan hubungan kita dengan orang lain, terutama dalam situasi yang menantang. 6. Berikan ruang dan waktu.
Dalam berkomunikasi, terutama dengan orang yang keras kepala, memberikan ruang dan waktu sangat penting setelah kita menyampaikan pendapat kita. Begitu kita mengutarakan ide atau pandangan baru, jangan langsung mengharapkan reaksi atau keputusan instan dari mereka. Memaksa mereka untuk segera berubah pikiran hanya akan membuat mereka merasa tertekan dan semakin defensif. Sebaliknya, memberi mereka waktu untuk mencerna informasi tersebut bisa menjadi langkah yang lebih bijaksana. Setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam mencerna informasi. Ada yang bisa langsung memahami dan menerima ide baru, tetapi banyak juga yang membutuhkan waktu untuk memikirkan kembali sudut pandang mereka. Dengan memberi mereka ruang untuk merenung, kita menunjukkan bahwa kita menghargai proses berpikir mereka dan tidak ingin memaksakan pendapat kita. Ini juga bisa menciptakan rasa saling menghormati yang lebih kuat. Misalnya, setelah menyampaikan pendapatmu, kamu bisa mengatakan, "Silakan pikirkan dulu, dan kita bisa berdiskusi lagi nanti." Dengan ungkapan ini, kita menciptakan ruang untuk refleksi pribadi, tanpa menekan mereka untuk segera memberikan jawaban. Ini memberi mereka kesempatan untuk mempertimbangkan sudut pandang kita dengan lebih objektif, tanpa perasaan terdesak. Selain itu, menghindari kesan mendesak untuk mendapatkan jawaban dapat mengurangi rasa cemas dan defensif di pihak mereka. Mereka mungkin merasa lebih nyaman untuk mengajukan pertanyaan atau menyampaikan kebingungan mereka jika tidak merasa berada dalam tekanan untuk segera merespon. Ingat, perubahan sikap atau pemikiran tidak selalu terjadi dalam sekejap. Kadang-kadang, orang membutuhkan waktu berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu untuk merenungkan dan memutuskan apakah mereka akan mempertimbangkan pendapat baru yang kita tawarkan. Dengan memberi mereka ruang dan waktu, kita tidak hanya memberikan mereka kesempatan untuk berpikir, tetapi juga menunjukkan bahwa kita percaya pada kemampuan mereka untuk mengambil keputusan yang tepat. Ini adalah langkah yang elegan dan efektif dalam menghadapi orang yang keras kepala, karena pada akhirnya, perubahan yang bertahan lama biasanya lahir dari proses berpikir yang matang dan penuh pertimbangan. Menghadapi orang yang keras kepala memang bisa menjadi tantangan tersendiri, tetapi dengan menerapkan sikap yang elegan, kita bisa menjaga hubungan tetap harmonis dan konstruktif. Tips-tips yang telah Sinar bahas di video ini diharapkan dapat membantu kamu menghadapi situasi sulit dengan lebih bijak dan efektif. Ingatlah, pendekatan yang tepat bisa membuat perbedaan besar dalam komunikasi kita. Jika kamu merasa tips ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada teman-temanmu. Siapa tahu mereka juga membutuhkan saran ini dalam menghadapi orang-orang di sekitar mereka. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Sinar Manja Friends.